Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu syar'i dan mengisi waktu luang kita menjelang berbuka dengan hal yang bermanfaat. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umat yang senantiasa istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala, membahas seputar adab-adab para pembaca Al-Quran. Dan hari ini kita akan memasuki pasal berikutnya, yaitu pasal yang ke-11, ya, tentang anjuran untuk membaca Al-Quran dengan tartil, ya, membaca Al-Quran dengan tartil. Qala muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa yanbaghi an yurattila qira'atah. وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. Dan hendaknya seseorang yang membaca Al-Quran dia mentartilkan bacaannya, yakni dia membaca dengan sesuai hukum-hukum tajwid. Dia membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid. Waqad ittafaqal ulama ala istihbabi tartil, dan para ulama mengatakan dianjurkan, ya, membaca Al-Quran dengan tartil, dan ini perkara yang disepakati oleh para ulama, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Karena di sini ada perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita membaca Al-Quran dengan tartil. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah, baguskanlah, ya, Al-Quran dengan sebaik-baiknya tartil. Ya, di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita ini senantiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Karenanya di sini ada anjuran, ya, bagi siapa yang belum tartil di dalam baca Al-Quran, ya, bacaannya belum baik, hendaknya dia perbaiki bacaan Al-Qurannya. Waqad sabata an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dan telah valid dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, annaha na'atat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'ata mufassirah harfan harfan. Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika beliau menggambarkan bagaimana sifat bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah adalah salah seorang istri, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ketika menggambarkan bagaimana bacaan Al-Quran Nabi SAW, beliau mengatakan Nabi itu membaca qira'atan mufassarah harfan harfan. Ya, beliau membacanya seperti sehuruf-sehuruf, yakni perlahan beliau membaca. Ya, beliau membaca Al-Quran dengan perlahan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih.
Kemudian juga dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Muawiyah ibn Qurrah dari Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang mulia, berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u surat al-Fath." Kata Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu taala anhu, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Fathu Makkah, ketika penaklukan kota Makkah. Beliau membaca Al-Quran di atas untanya, dan beliau membaca surah Al-Fath. Farajja'a fi qiraatih. Nabi memelankan bacaan Al-Qurannya tersebut. Yani Nabi membaca dengan perlahan, tidak tergesa-gesa. Hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian juga di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Li an aqra'a surata urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'a al-Qur'ana kullah." Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, aku membaca Al-Qur'an satu surah tapi dengan tartil, perlahan, tidak tergesa-gesa, lebih aku cintai daripada aku menyelesaikan satu Al-Quran seluruhnya namun tergesa-gesa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membahas tentang pentingnya kita tartil atau perlahan ketika membaca Al-Quran? Karena sesungguhnya ketika bab ini tidak terrealisasikan, maka pembahasan kita yang lalu mungkin akan luput juga. Karena bagaimana mungkin orang bisa mentadabburi Al-Quran, dia bisa khusyuk membaca Al-Quran ketika dia membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Jadi akan sulit sekali tentunya, apalagi bagi kita yang awam, yang butuh waktu. Jangankan kita, para ulama saja, mereka bahkan mengulang-ulang. Sebagaimana sudah kita sebutkan, di antara sunnah ketika membaca Al-Quran adalah at-tardid, yaitu mengulang ayat yang kita baca berkali-kali. Nah, hal seperti ini tidak akan bisa terrealisasikan kalau kita membacanya dengan tergesa-gesa, cepat, kejar setoran. Tentu pembahasan tentang mana yang lebih penting, apakah kita membaca Al-Quran dengan cepat dan selesai Al-Quran dalam waktu yang singkat, ataukah kita membaca Al-Quran perlahan sehingga tercapai khusyuk, tadabbur, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menangis karena mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Mana yang lebih baik di antara keduanya? Tentu sebenarnya tidak boleh kita tarjih ketika kita mampu bisa mengkompromikan. Sebagaimana ini kaidah para ulama, al-jam'u khairun minat tarjih in amkan. Mengkompromikan dua dalil yang seolah-olah secara zahirnya bertolak belakang, ini jauh lebih utama daripada merajihkan salah satunya selama masih dimungkinkan untuk mengkompromikan kedua dalil yang secara zahirnya bertolak belakang tersebut. Nah, maka para ulama mengatakan harus ada porsi di mana kita membaca cepat di bulan Ramadan tentunya Ini kita nggak bicara bulan lain. Di bulan Ramadan, para ulama diantaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyelesaikan Al-Quran 60 kali hataman. Kemudian dikisahkan dari para ulama ada yang 1 bulan di dalam bulan Ramadan sekali hataman. Ada yang setiap sholat hatam Al-Quran, macam-macam. Artinya terkadang memang dibutuhkan baca cepat dalam rangka memperbanyak produktivitas qiraatul Quran kita. Karena semakin banyak baca, maka tentu banyak pahala yang mengalir dari lisan kita. Nah, tetapi jangan lupa juga bahwa harus ada porsi tadabbur. Harus ada porsi di mana ketika kita baca Al-Quran khusyuk. Harus ada porsi ketika kita baca Al-Quran, kita merenungi ayat-ayatnya, lalu air mata kita pun secara natural mengalir. Ini di mana bab-bab yang sebelumnya kita telah bahas, bahwasannya penting bagi kita untuk berhenti terkadang atau bahkan mengulang ayat Al-Quran yang kita baca dalam rangka mengambil faedah, al-istifadah, mengambil faedah atau istihda, mengambil petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tersebut. Ini masing-masing kesimpulannya ada porsinya. Mesti ada porsinya, di mana seorang muslim dia di bulan Ramadan ini khususnya kita nggak bicara bulan lain, karena di bulan Ramadan ini bulan tilawatul Quran. Banyak para ulama meliburkan majelis-majelis ilmu mereka hanya dalam rangka untuk
memperbanyak khataman Al-Quran. Ya, kita bicara bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan juga penting untuk mengejar khataman Al-Quran. Tapi ingat, harus ada juga porsi di mana kita membaca Al-Quran perlahan dan meresapi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk memahami makna yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karenanya Ibnu Abbas mengatakan, aku itu lebih suka baca satu surah tapi tartil, perlahan, sesuai dengan hukum-hukum tajwid, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, daripada aku menyelesaikan Al-Quran seluruhnya. Ya, tentu ini bagi Ibnu Abbas lebih prioritas gitu ya. Dan Allahu a'lam, ini juga beliau sampaikan tidak secara mutlak. Ya. Karena memang sebagaimana saya sampaikan tadi, para ulama juga punya target untuk menyelesaikan Al-Quran secepatnya. Tapi ini tentu masih bisa dikompromikan, di mana sebagian waktu kita untuk membaca cepat, sebagian waktu kita yang lain kita pakai untuk membaca ayat per ayat perlahan sambil merenungi, membaca terjemahannya, meresapi kandungannya, baca buku tafsirnya, agar kita dapat mengambil faedah yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian diriwayatkan juga dari Mujahid, annahu su'ila an rajulain qara'a ahaduhum al-Baqarah wa ala Imran. Al-Imam Mujahid rahimahullah suatu hari pernah ditanya tentang dua orang. Iya. Qara'a ahaduhuma, yang satu membaca Al-Baqarah dan Ali Imran saja. Dia enggak baca surah yang lain. Wal akhar Al-Baqarah wahdaha. Dan yang satu lagi Al-Baqarah saja. Jadi yang satu Al-Baqarah dan Ali Imran, yang satu baca Al-Baqarah saja. Wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma sawa. Kan tapi durasi rukuknya, durasi sujudnya, durasi duduk ketika sholat ini tentunya ya, itu sama. Yang baca Al-Baqarah sama durasinya, yang baca Al-Baqarah dan Ali Imran ini sama durasinya. Ya, jadi nggak ada perbedaan dalam hal durasi. Qal, kata Imam Mujahid rahimahullah, alladzi qara'a al-Baqarah wahdaha afdal. Yang baca surah Al-Baqarah saja itu jauh lebih utama. Tapi ini mengingat lagi kembali kepada tartil tadi, perlahan ketika membaca Al-Quran. Ya, tidak tergesa-gesa. Dan ini pentingnya tartil karena dia bisa mengambil faedah dari bacaan Al-Quran yang tartil, dan akan sulit sekali baginya untuk mengambil faedah dari bacaan Al-Quran yang cepat. Ya, karenanya Imam Mujahid ketika ditanya mana yang lebih utama antara dua orang tadi, yang satu baca Ali Imran, Al-Baqarah dan Ali Imran, yang satunya lagi hanya baca Al-Baqarah. Kata Imam Mujahid, yang baca Al-Baqarah saja lebih utama. Waqad nuhiya 'anil ifrat fil Isra wa yusamma al-hadh. Bahkan seseorang itu dilarang ngebut ketika membaca Al-Quran. Tentu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini berlaku di luar sholat dan di dalam sholat. Karena sebagaimana kita tahu ya, ada di suatu daerah di mana dia membaca Al-Quran ketika sholat tarawih itu sangat cepat sekali, nggak jelas baca apa. Tiba-tiba walad dhalin amin. Di mana tartil? Di mana tadabbur Al-Quran? Ya, sehingga hal ini dikecam oleh para ulama. Ini bukan perkara yang sepele, tapi ini perkara yang dikecam oleh para ulama. Bahkan salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, telah valid dari beliau bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata kepada beliau, "Inni aqra al-mufassal fi rak'ah wahidah." Saya baca Al-Qur'an surah-surah mufassal. Ya, surah-surah mufassal itu para ulama berbeda pendapat ya. Wallahu alam, mereka mengatakan surah-surah mufassal itu dari surah Az-Zariyat, ya, dari surah Az-Zariyat sampai An-Nas dalam satu malam. Ya, faqala Abdullah, lalu sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Hadzan ka hadzi syi'r." Apakah dia baca secepat itu seperti baca syair? Ya, ini diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Ya, dia baca Al-Quran atau baca syair? Baca Al-Quran ada adabnya, dan di antara adab baca Al-Quran adalah tartil, perlahan, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru ketika baca Al-Quran. Inna aqwaman yaqra'una Al-Quran
la yujawizu taraqihim. Kata Ibnu Mas'ud, ya, sesungguhnya ada beberapa kaum yang mereka membaca Al-Qur'an tetapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka, tidak melewati tenggorokan mereka. Walakin idza waqa'a fil qalb farasakha fihi nafa'. Akan tetapi kalau bacaan Al-Qur'an itu sampai masuk ke dalam hati kita, lalu dia menancap dalam, itulah yang bermanfaat, kata Ibnu Mas'ud. Ya, jadi sekedar baca lalu nggak ngerti maknanya, sudah gitu bablas hukum tajwidnya, apa manfaatnya? Tentu dia dapat pahala, tapi manfaat untuk ruh dia, ya, untuk menambah keimanan hampir nggak ada. Karena dia nggak bisa mentadaburi, dia nggak bisa khusyuk, ya, karena cepat. Gimana bisa khusyuk? Khusyuk itu perlahan, tenang, tidak tergesa-gesa. Ya, begitu juga ketika kita bahas adab yang sebelumnya, disampaikan Imam Nawawi rahimahullah bahwa perlu sakinah, tenang, ya, tidak tergesa-gesa. Ya, jadi yang bermanfaat itu hanyalah ketika bacaan Al-Quran tersebut diresapi, masuk ke dalam hati, lalu tertanam, ya, menancap ke dalam hati, itu yang bermanfaat, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan riwayat ini sahih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim dalam salah satu riwayatnya. Qala ulama, para ulama mengatakan at-tartil mustahabbun lit-tadabbur wa li ghairihi. Ya, kata para ulama, tartil itu dianjurkan untuk ditadabburi atau untuk yang lain. Jadi tartil itu membantu kita untuk mentadabburi Al-Quran dan untuk hal-hal yang bermanfaat buat kita yang lainnya. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, la khilafa fi jawazi sard wa biduni tadabbur. Enggak ada khilaf di kalangan ulama tentang bolehnya baca Al-Quran dengan lewat begitu saja, tanpa adanya tadabbur. Boleh, nggak ada masalah. Dan nggak ada khilaf dalam masalah ini tentang kebolehannya. Boleh orang itu baca Quran ya sekedar baca aja, nggak ada tadabbur, nggak meresapi, nggak berusaha memahami maknanya. Boleh, nggak ada masalah. Lakinnal qira'ah bit tadabbur a'zamu ajra. Tetapi membaca Al-Quran dengan mentadabburi maknanya itu jauh lebih utama dan jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa tadi Imam Mujahid mengatakan, mana yang lebih utama antara yang baca Al-Baqarah dengan Ali Imran dengan yang baca Al-Baqarah saja. Yang baca Al-Baqarah saja lebih utama. Tapi dari sisi yang baca Al-Baqarah karena dia mentadaburi, bukan karena dia bacanya lewat begitu saja dan dia nggak faham maknanya, bukan. Dia mentadaburi maknanya. Karena di situ ada faedah atau ada pahala baca dan pahala mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Jadi pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu yakrahu al-qira'ah biduni tadabbur. Tapi para ulama memakruhkan membaca Al-Quran tanpa tadabbur. Ya. Jadi boleh tapi makruh, gitu. Gimana ya? Boleh tapi makruh. Antum boleh baca Al-Quran tidak mentadabburi maknanya, tapi makruh yang demikian. Li'anna Allah azza wa jalla dhamma man lam yatadabbar Al-Quran. Karena sebagaimana sudah kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencela orang yang baca Al-Quran tapi dia nggak mentadaburi maknanya. Dia nggak berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Faqala ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka nggak mentadabbur Al-Quran? Apakah di dalam hati mereka itu sudah ada gemboknya? Apakah hati mereka sudah terkunci mati sehingga tidak tergerak mereka untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Surah Muhammad ayat 24. Dalam ayat yang lainnya, Surah An-Nisa ayat 82, Allah juga menyindir lagi orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran itu bermasalah, ya, bukan datang dari sisi Allah, maka niscaya akan ada perselisihan di dalamnya. Wa liqauli ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Itulah Al-Quran, Alkitab yang kami turunkan
kepadamu wahai Muhammad agar mereka manusia mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi itu diantara tujuan Al-Quran diturunkan, liyadabbaru ayati, agar manusia itu mentadabburi ayat-ayatnya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi SAW bersabda, la yafqah man qara'al Qur'ana fi aqalli min thalas. Tidak akan faqih, nggak akan paham Quran orang yang baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari saja. Jadi bukan di bawah 3 hari. Ya, tidak akan faqih kata Nabi, nggak akan faham, nggak akan ngerti makna Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran lalu dia menyelesaikan 1 kali hataman di bawah 3 hari. Jadi maksimal kalau mau faqih 3 hari baca Al-Quran. Berarti sehari 10 juz, sehari 10 juz, sehari 10 juz. Hatta di titik ini pun ana rasa jarang dari kita yang menyelesaikan Al-Quran sehari 10 juz, sehari 10 juz, sehari 10 juz. Ya. Dan kayaknya kita nggak kepikiran mau ngatamin Quran di bawah 3 hari gitu kan. Bahkan sebulan ini pun diantara kita kayaknya lepas targetnya 1 kali hataman dalam kurun waktu 1 bulan di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena orang baca cepat, gimana cara dia mentadabburi Al-Quran? Gimana cara dia menyelami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Enggak akan ada waktu karena tergesa-gesa. Wa li'anna al-maqsuda min at-tilawah at-tadabbur wa at-ta'athur bihi wa ziyadatul ajr wal 'amalu bih. Karena maksud atau tujuan dari membaca Al-Quran sebenarnya itu untuk tadabbur, untuk kita fahami ayat-ayat tersebut, agar kita terpengaruh, hati kita ini terpengaruh dengan Al-Quran, kehidupan kita terpengaruh dengan Al-Quran, dan juga agar bertambah pahala kita, dan agar kita mengamalkan konsekuensi dari Al-Quranul Karim. Waqad dzummal khawarij idh hadhihi sifatuhum. Dan karenanya di antara ciri khawarij yang dicela oleh Nabi SAW itu apa, ikhwah? Ya, mereka baca Al-Quran, tapi Quran nggak masuk ke dalam tenggorokan, nggak melewati kerongkongannya. Artinya baca itu cuma di lisan aja. Karena Nabi SAW mengatakan, yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqihim. Mereka tuh khawarij, ya kilabu ahlin nar, ya anjing-anjingnya penghuni neraka. Kata Nabi SAW, mereka membaca Al-Quran tapi Quran nggak melewati kerongkongan mereka. Ya, Quran tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya baca Quran itu cuma lewat gitu aja. Nggak ada tadabbur, nggak berusaha untuk mengkaji hukum-hukumnya, dan seterusnya. Waqala Zarkashi rahimahullah. Al-Imam Zarkashi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Burhan, dhammahum bi ahkami al-fadhih wa tarku tafahumi li ma'anih. Ya, Nabi mencela orang-orang Khawarij karena mereka tidak menunaikan hukum-hukum tajwid, hukum-hukum lafaz dalam Al-Quran, dan mereka juga tidak mau memahami makna atau kandungan di dalam Al-Quran. Ini sifat Khawarij. Hati-hati, khawatir liman rahimani wa rahimakumullah. Waqad nassa Az-Zarkashi ala karahatil qira'ah biduni tadabbur. Dan Al-Imam Az-Zarkashi ya telah memakruhkan membaca Al-Quran tanpa diiringi dengan at-tadabbur. Tapi kembali kita kepada perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Qalu, para ulama mengatakan, walihada yustahabbu tartil lil ajami alladhi la yafham ma'na. Karena dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk tartil, perlahan membaca Al-Quran, khususnya bagi ajam, bagi orang non-Arab. Orang yang Arab saja itu dituntut untuk tartil. Nabi kan orang Arab, dan Nabi ketika memerintahkan untuk tartil kepada siapa khususnya? Para sahabat yang orang Arab juga. Yang orang Arab saja kalau baca Quran sekedar lewat, dia nggak bisa mengambil faedah. Apalagi kita ya ikhwah. Kita ini bukan orang Arab, kita lahir bukan di Jazirah Arab, kita nggak ngerti bahasa Arab, sekalipun ngerti mungkin cuma di pinggiran saja. Kita nggak ngerti ilmu balaghah, ilmu grammar atau nahwu, kita nggak ngerti tata bahasa dan seterusnya. Bagaimana kita mau mengambil manfaat dari Al-Quran, sementara Al-Quran itu sisi kemu'jizatannya dari sisi bahasa. Ya. Ya, itu diantara sisi kemu'jizatan Al-Quran yang paling zahir, wadih, jelas. Ya. Lianna dhalika aqrab ila tawqir wal ihtiram wa ashaddu ta'thiran fil qalb. Karena dengan tartil membaca Al-Quran itu akan jauh lebih dekat dengan mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran,
dan lebih terpengaruh hati dengan bacaan Al-Quran yang disertai dengan perlahan. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran dengan tartil, perlahan, dengan tadabbur, khusyuk, dan memenuhi adab-adab membaca Al-Quran yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita hari ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.